bayangin lo bangun pagi ini. Buka email kerja seperti biasa. Tapi ada satu email yang beda. Subjeknya, restrukturisasi tim, efektif bulan depan. Dan posisi lo ada di daftar itu. Bukan karena lo males. Bukan karena performa lo jelek. Tapi karena ada sesuatu yang sekarang bisa kerjain tugas lo. Lebih cepat, lebih murah, dan gak pernah minta cuti. Itu bukan skenario film fiksi ilmiah lagi. Guys, itu sudah terjadi di berbagai perusahaan, di berbagai negara, termasuk yang gak jauh dari lo. Selamat datang kembali di channel ini. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja, agak nyesek buat sebagian orang, tapi wajib lo tonton sampai habis. Pekerjaan-pekerjaan apa yang paling pertama akan tergantikan AI, dan kenapa? Ini bukan video buat nakut-nakutin lo. Ini video buat lo yang mau siap, bukan kaget. Karena ada perbedaan besar antara orang yang kena gelombang dan orang yang udah belajar berenang sebelum ombaknya datang. Let's go! Oke, sebelum masuk daftar, gue mau lo paham satu hal penting dulu. Otomatisasi itu bukan barang baru. Dulu, mesin udah gantikan pekerjaan manual, buruh pabrik, operator tenun, kasir di beberapa toko. Tapi yang bikin gelombang AI sekarang beda, benar-benar beda, adalah dulu, mesin cuma bisa gantikan kerja fisik dan repetitif. Sekarang, AI bisa gantikan kerja otak. Kerja yang dulu kita kira aman karena butuh manusia buat berpikir. AI sekarang bisa nulis artikel, bisa desain logo, bisa analisis data ribuan baris dalam hitungan detik, bisa jawab pertanyaan pelanggan dengan nada yang ramah dan natural, bisa bikin musik, bisa coding. Inilah yang bikin gelombang ini terasa berbeda, dan kenapa banyak orang yang dulu ngerasa aman, karena kerja kantoran, sekarang justru mulai gelisah. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah AI akan menggantikan pekerjaan manusia? Tapi, pekerjaan mana yang paling dulu kena, dan apa pola di baliknya? Nah, disinilah kita masuk ke bagian utama video ini. Gue udah riset, dan ternyata pekerjaan yang paling rentan itu punya pola yang sama. Mereka semua punya satu atau lebih dari 3 ciri ini. Pertama, pekerjaannya repetitif dan berbasis aturan yang jelas. Kedua, pekerjaannya berbasis data dan informasi yang terstruktur. Dan juga, pekerjaannya nggak butuh banyak interaksi emosional atau fisik yang kompleks. Kalau pekerjaan lo punya ciri-ciri itu, gue nggak bilang lo bakal langsung dipecat besok. Tapi gue bilang, lo perlu mulai bergerak sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke daftarnya. Siap? 1. Data entry admin dasar. Ini posisi nomor 1 yang paling jelas. Kerjaan yang isinya mindahin data dari satu tempat ke tempat lain. Input angka, bikin laporan rutin yang formatnya itu-itu aja. AI sekarang bisa baca dokumen, ekstrak data, masukin ke spreadsheet, dalam hitungan detik, tanpa typo, tanpa capek, tanpa minta gaji bulanan. Kalau pekerjaan lo isinya cuma copy-paste dengan otak, ini sinyal paling jelas buat upgrade skill lo. 2. Customer service level dasar. Lo pernah chat sama live chat di e-commerce yang ternyata bukan manusia? Chatbot AI sekarang udah bisa jawab pertanyaan umum, lacak pesanan, proses refund sederhana, bahkan dengan nada yang lebih sabar daripada manusia yang udah capek di shift ke-8. Customer service yang masih survive adalah yang menangani kasus kompleks, emosional, dan butuh empati nyata, bukan yang jawab template berulang-ulang. 3. Telemarketing, telesales. Ini salah satu yang paling cepat tergantikan. Kenapa? Karena iVoice sekarang udah bisa ngomong dengan nada manusia, intonasi natural, bahkan logat lokal, dan bisa ngehandle ribuan panggilan secara bersamaan. Sementara manusia capek setelah panggilan ke-50. AI nggak pernah capek di panggilan ke-50.000. 4. Penerjemah dan transkripsi dasar. Dulu, jadi penerjemah itu profesi bergaji lumayan. Sekarang, AI Translation udah hampir setara kualitas manusia untuk bahasa-bahasa umum, dan gratis atau super murah. Yang masih dibutuhkan, penerjemah untuk konteks budaya yang sangat spesifik, sastra, atau dokumen hukum legal yang butuh presisi dan tanggung jawab manusia. 5. Jurnalis berita ringan, penulis konten dasar. Ini yang sering bikin orang kaget. Tapi AI sekarang udah bisa nulis berita ringan, hasil pertandingan, laporan cuaca, ringkasan rapat, dalam hitungan detik, dengan format yang konsisten. Penulis yang aman adalah yang bisa membawa sudut pandang unik, riset mendalam, dan suara personal yang nggak bisa digenerate AI dengan otentik. 6. Desainer grafis level dasar. Buat poster simpel, banner promo,
desain logo generik, AI generative sekarang bisa hasilkan dalam hitungan menit, dengan variasi tanpa batas. Desainer yang tetap relevan adalah yang punya konsep kuat, brand strategi, dan kemampuan eksekusi kompleks yang AI belum bisa replikasi sepenuhnya. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya, karena semakin berkembangnya teknologi maka banyak juga yang akan tergantikan. Kenapa dari tadi aku bilang dasar? Karena setidaknya untuk sekarang, orang-orang yang punya kemampuan spesialis masih lebih unggul dan punya daya tarik dibanding dengan AI. Oke, sebelum lo panik dan mikir, yah, semua bakal digantiin AI. Tarik napas dulu. Karena ada satu hal penting yang harus lo pahami. AI itu hebat dalam pola dan prediksi. Tapi AI masih lemah dalam hal kreativitas orisinal yang kompleks, penilaian etis di situasi rumit, kecerdasan emosional yang otentik, dan keterampilan fisik yang adaptif di lingkungan tak terduga. Itu kenapa profesi seperti tukang reparasi rumah, perawat dan dokter untuk kasus kompleks, terapis dan konselor, guru yang membangun hubungan personal dengan murid, negosiator bisnis tingkat tinggi, dan pemimpin yang harus bikin keputusan etis sulit, masih akan jauh lebih sulit digantikan, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Bukan karena AI nggak akan pernah bisa menyentuh ranah itu, tapi karena ranah itu butuh sesuatu yang sangat manusiawi, kepercayaan, empati, dan tanggung jawab moral. Oke, di titik ini, gue nggak mau cuma kasih lo ketakutan tanpa solusi. Itu nggak fair. Jadi ini beberapa langkah nyata yang bisa lo mulai dari sekarang, apapun posisi lo. Pertama, belajar pakai AI, bukan takut sama AI. Orang yang akan menang di era ini bukan yang menolak AI, tapi yang paling jago mengarahkan AI untuk kerja lebih efisien. Belajar prompting, belajar tools AI di bidang lo, itu investasi waktu paling murah dengan return paling besar saat ini. Kedua, pindah dari eksekusi ke strategi. Kalau kerjaan lo cuma eksekusi tugas berulang, mulai geser ke peran yang butuh pengambilan keputusan, kreativitas, dan konteks yang kompleks. AI bisa eksekusi. AI belum bisa menggantikan penilaian strategis manusia yang berpengalaman. Ketiga, investasi di soft skill yang sangat manusiawi. Empati, komunikasi, kepemimpinan, negosiasi, kecerdasan emosional. Ini adalah moat alami lo yang paling sulit ditiru AI dalam waktu dekat. Keempat, jangan berhenti belajar hal baru. Dunia kerja 5 tahun ke depan akan sangat berbeda dari sekarang. Orang yang adaptif akan selalu punya tempat. Orang yang stagnan akan paling rentan tergantikan, bukan oleh AI, tapi oleh orang lain yang lebih jago memanfaatkan AI daripada dirinya. Gue mau tutup video ini dengan satu hal yang penting buat lo bawa pulang. AI nggak akan menggantikan manusia. AI akan menggantikan manusia yang menolak beradaptasi. Gelombang ini nggak akan berhenti. Pertanyaannya cuma, lo mau jadi orang yang kelelep, atau orang yang belajar berenang lebih dulu? Kalau video ini bikin lo mikir ulang soal karir lo, atau malah bikin lo makin yakin sama jalan yang udah lo pilih, tulis di komentar. Menurut lo, pekerjaan apa lagi yang bakal kena gelombang ini berikutnya? Subscribe kalau lo belum, biar nggak ketinggalan video-video yang bahas masa depan kerja kayak gini. Dan share ke teman atau rekan kerja lo yang mungkin butuh dengar ini hari ini, bukan buat nakut-nakutin mereka, tapi buat bantu mereka siap lebih awal. Sampai jumpa di video berikutnya.